Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mudakir selaku dosen mata kuliah filsafat, dan tidak lupa kepada penonton yang saya banggakan. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas nikmatnya, hidayahnya, dan kenikmatannya. Selanjutnya, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, Allahumma amin. Saya di sini ditugaskan untuk menjelaskan tentang filsafat. Asal usul kata filsafat dari kata philos dan dari kata sophos. Philos artinya cinta dan sophos artinya kebijaksanaan. Dan secara digabung menjadi cinta kebijaksanaan. Maksudnya gimana? Kita cinta kebijaksanaan artinya kita suka dengan kebijaksanaan itu, benarnya, baiknya kebenaran. Tujuan memahami filsafat, memahami hakikat segala sesuatu agar bisa menyikapi hidup secara bijaksana. Hubungan filsafat dan berpikir kefilsafatan adalah filsafat berkaitan dengan kebiasaan berpikir. Berpikir yang baik akan melahirkan sikap yang baik. Begitu dengan berpikir dengan buruk akan melahirkan sikap yang buruk. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kalau kita berpikir baik, maka akan menjadi tingkah laku yang baik. Contoh ya, kita husnudon kepada teman, maka kita akan berbuat baik sama teman itu. Bayangkan kalau jika kita suudon kepada teman, pasti hawanya, perasaannya akan nggak terima apa bagaimana gitu, bikin permusuhan gitu. Ciri-ciri berpikir kefilsafatan ada 9. Yang pertama, komprehensif, artinya berpikir menyeluruh, melihat sisi baik dan buruk, lalu mengambil hikmahnya. Misalnya kita diberi cobaan kepada Allah, lah berpikir menyeluruh gimana? Allah itu sayang kepada makhluknya, berpikir menyeluruh dan melihat sisi baik dan buruk, lalu mengambil hikmahnya. Sisi baiknya ya berarti kita banyak-banyakin beribadah, banyak-banyakin syukur. Lalu mengambil hikmahnya itu berarti kita kurangnya ibadah, bersyukur gitu. Itu berpikir secara komprehensif. Yang kedua, berpikir secara radikal, yaitu meneliti sesuatu pada dasarnya, tidak berhenti di permukaan.
Kalau kita dicoba ya jangan menyerah. Kita di kalau kita diberi bala cobaan ya kita jangan menyerah. Ya harus berpikir secara meneliti secara dasar, secara mendalam, mengapa atau kok Allah itu menguji kita itu mengapa gitu. Harus meneliti secara mendalam. Yang ketiga, ciri-ciri berpikir kefilsafatan yang ketiga, universal. Berpikir secara universal. Berpikir secara universal itu bagaimana? Berpikir lebih luas dan umum, bisa diterima semua orang, lalu tidak egois. Pasti yang saya cobaannya paling berat sampai segini, paling berat. Nah, berpikirlah secara universal itu ya dengan sekelas Kanjeng Nabi aja juga dicoba kok. Bahkan mah lebih berat dari cobaan kita. Nah, berpikir universal itu gitu. Dan kita diberi cobaan itu yakinlah bahwa di dalam Quran itu dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah itu tidak membebani kepada dirimu kecuali dengan kemampuanmu. Yakinlah begitu. Berpikir kefilsafatan, ciri-cirinya yang keempat, berpikir secara sistematis. Sistematis itu bagaimana? Runtut, teratur, tidak asal-asalan hingga terhindar dari kesalahpahaman. Runtut, teratur, tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan, jangan asal-asalan sehingga terhindar dari kesalahpahaman. Maksudnya itu seperti dalam menghadapi cobaan, kita harus jangan asal-asalan misuh-misuh lah, misuh-misuh itu marah-marah lah. Kita ya juga harus sabar, karena di dalam Quran itu ada di dalam Quran itu dikatakan innallaha ma'as-sabirin. Sabar. Allah itu sesungguhnya Allah itu membersamai pada orang-orang yang sabar. Dan kita berdoa. Berdoa itu sistematis, runtut, teratur, tidak asal-asalan hingga terhindar dari kesalahpahaman. Tidak asal-asalan dengan berdoa. Berdoa itu menunjukkan kalau kita itu tidak mampu, menunjukkan kalau berdoa itu menunjukkan kalau kita itu tidak sombong. Artinya butuh bantuan kepada Allah. Lalu berikhtiar. Berikhtiar itu menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah dan tawakal. Setelah berikhtiar, berjuang, nah kita hasilnya diserahkan kepada Allah. Yang kelima, ciri-ciri kefilsafatan yang kelima, yaitu berpikir secara krisis, tidak menerima informasi mentah-mentah. Ketika kita dicoba, jangan langsung menyalahkan Allah. Kita itu pasti dihukum ini, pasti. Jangan langsung menyalahkan. Kenapa toh kok Allah itu sering mencoba hambanya, mencoba. Jangan seperti itu. Tapi memeriksa
menganalisis dan mencermati, memeriksa bahwa ikhtiyarullah hilaka khairum min ikhtiyarika li nafsik. Kepastian Allah kepada kamu itu lebih baik daripada kepastianmu sendiri. Jadi ketetapan keputusan Allah itu lebih baik. Kamu dikasih cobaan ya biar tambah kuat apa gimana gitu. Yang keenam, ciri-ciri berpikir kefilsafatan yang keenam yaitu berpikir secara koheren. Artinya melihat keterkaitan antar hal sehingga memahami tujuan dan makna aturan atau kejadian. Melihat keterkaitan antara hal sehingga memahami tujuan. Nah, ketika kita dicoba sakit atau gimana gitu, cobaan itu anggap saja tantangan, rintangan. Kalau kita bisa melewati, pasti kita akan tambah kuat dengan cobaan-cobaan itu. Ciri-ciri berpikir kefilsafatan yang ketujuh, konseptual, berpikir secara konseptual, berpikir dengan dasar dan tujuan jelas, bukan asal. Berpikir dengan dasar, berpikir dengan landasan yang jelas dan tujuan jelas. Seperti contoh berpikirlah mencari ilmu. Mencari ilmu itu bertujuan untuk berpikir mencari ilmu itu bertujuan untuk mengamalkan ilmunya. Jadi berpikir mencari ilmu itu bertujuan untuk mengamalkan keilmuannya. Jadi kalau kita tahu cara-cara sholat atau cara-cara atau hukum-hukum ini makruh, ini haram, ini boleh, nah, kita harus melakukannya. Bahwa kalau haram ya ditinggalkan, kalau makruh ya ditinggalkan, kalau mubah ya boleh gitu. Kalau kita sholat itu wajib ya harus dilakukan gitu. Dan bisa mengajarkannya, kalau berpikir mencari ilmu itu, kalau kita tambah ilmu bisa mengajarkan kepada orang-orang yang belum punya, seperti jadi guru, jadi ya itulah. Terus yang ciri-ciri yang nomor 8, bebas tapi terikat. Maksudnya gimana? Kita bebas memilih tapi harus tahu sekuensinya. Jika saya tidak makan, maka konsekuensinya berarti lapar. Contoh kayak gitu ya. Kalau kita bertengkar, nah kalau kita bertengkar pasti konsekuensinya ya kita sakit atau gimana gitu. Kalau kita balapan, konsekuensinya kalau kita nggak hati-hati ya bisa jatuh, sakit. Dan yang nomor 9, ciri yang nomor 9, bertanggung jawab. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, melakukan
melakukan contoh ya, kalau kita misal saya di pondok ya, saya nggak ngaji, nggak ngaji lah contohnya. Nah saya harus siap bertanggung jawab dengan takziran hukumannya itu. Nah itu namanya tanggung jawab. Kalau saya makan ya berarti tanggung jawabnya mencuci piring gitulah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahannya karena saya tempatnya salah, dan apabila ada kebenaran maka itu datang dari Pangeran. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.